Inggris mengunci tempat ketiga usai mengalahkan Prancis lewat drama 10 gol dalam satu pertandingan. Sementara itu final ideal yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina akan berlangsung dini hari nanti. Kita langsung akan bahas kedua laga ini bersama dengan pengamat sepak bola Bung Ma'ruf El Rumi yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Tadi sempat bisik-bisik sama Bung Ma'ruf ya. Kira-kira siapa nih? Apakah waktunya Argentina back to back champion atau justru ini adalah kesempatan bagi Spanyol untuk mengambil kemenangan di Piala Dunia 2026? Iya, pertanyaan yang tentu ditanyakan oleh semua pecinta sepak bola ya. Bahkan mereka yang mungkin tidak terlalu mengikuti sepak bola juga bertanya hal yang sama. Pertama adalah kita melihat bagaimana performa dari Spanyol yang luar biasa. Mereka sangat impresif, mereka mengalahkan raksasa-raksasa dalam perjalanan mereka sampai ke partai final. Termasuk ketika mereka menyingkirkan Prancis. Banyak orang awalnya menduga Prancis sebagai kandidat. Tapi ketika kemudian Spanyol berhasil mengalahkan, maka banyak mengatakan bahwa Spanyol punya peluang juara. Tapi Argentina selalu bisa memiliki nyawa kedua. Karena mereka selalu menang hampir di masa injury time dengan magic Messi yang kualitas Messi yang luar biasa. Jadi banyak mengatakan bahwa ini adalah kesempatan dari Spanyol karena mereka sudah menunjukkan kualitasnya. Tapi satu sisi Argentina punya sihir yang luar biasa. Jadi kita tunggu seperti apa nanti. Betul. Tapi yang tentunya juga menarik perhatian adalah pertandingan Peringkat dini hari tadi 4. ya. Subuh-subuh lah ya kita bisa lihat ya. Jam 4 subuh dimulai gitu kick off ya. Ini dia kita akan tampilkan grafis pertandingan antara Prancis melawan Inggris di perebutan juara ketiga. 10 gol tercipta masing-masing 4 dan juga 6. Dimana kita lihat ini possessionnya bisa dibilang cukup berimbang. Betul. Ini adalah pertandingan dua tim yang patah hati. Dua tim yang sama-sama disebut punya kandidat juara. Tapi ternyata mereka disingkirkan oleh Spanyol dan kemudian disingkirkan oleh Argentina. Secara penguasaan bola bisa dikatakan berimbang. Tapi kemudian golnya yang berbeda. Ini sebenarnya bukan jumlah gol terbanyak di partai Piala Dunia. Karena ada jumlah gol terbanyak itu ketika 12 gol. Kemudian 11 gol. Tapi ini menjadi gol terbanyak ketiga dalam sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan ini juga menjadi salah satu pertemuan yang menarik. Kenapa? Karena kemudian tidak diduga ketika di babak pertama Inggris sudah sangat dominan. Dominan mencetak gol, 2 gol diciptakan. Kemudian di babak kedua drama itu mulai ada perlawanan dilakukan oleh Prancis. Tapi ini menjadi bukti bagaimana kemudian kualitas Inggris sebenarnya. Memang mereka punya kemampuan yang bagus. Tapi kemudian ketika di semifinal ketemu dengan Argentina, mereka kalah intensitas di menit-menit terakhir. Prancis sama, mereka terlalu overconfidence ketika menghadapi Spanyol. Mereka sempat frustasi, mereka yakin di atas angin. Karena mereka sempat mengalahkan Spanyol ketika di National League. Tapi ternyata kemudian mereka dikalahkan oleh Spanyol di semifinal. Jadi ini laga yang sebenarnya untuk Inggris mereka butuh pembuktian. Karena kita tahu bagaimana ekspektasi sepak bola Inggris sangat luar biasa. Mereka selalu ada harapan untuk menjadi yang terbaik. Sementara Prancis ketika mereka sudah kalah di partai semifinal, sepertinya mereka sudahlah nothing tulus karena kemudian target mereka sebenarnya adalah menjadi juara dan itu tidak terjadi ketika mereka dikalahkan oleh Spanyol. Jadi memang tidak ada intensitas yang diperlihatkan oleh Prancis terutama di babak pertama. Iya, kita lihat bagaimana kemudian bahkan Declan Rice saja bisa mencetak gol di menit-menit awal gitu ya di babak pertama. Bung Ma'ruf, yang menarik adalah bagaimana kemudian banyak nih ya yang berkomentar bahwa aduh Inggris harusnya seperti ini mainnya saat melawan Argentina di semifinal. Tapi kita melihat lagi bagaimana kemudian squad-squad yang dibawa di Inggris ini adalah bisa terbilang pemain-pemain muda. Nama-nama seperti kita sebutlah Jude Bellingham, kemudian Bukayo Saka. Apakah ini kemudian bisa menjadi modal utama untuk kemudian membalaskan kekalahan di semifinal, melaju hingga menjadi juara di 4 tahun lagi? Ini masih pertanyaan masih akan sangat dilihat lagi karena kan bagaimana fluktuasi dari komposisi pemain Inggris selalu hampir berubah dan kita tahu bagaimana kemudian pemain Inggris selalu punya pemain-pemain muda. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian para pemain muda itu nanti dalam 4 tahun ke depan mereka akan mendapatkan komposisi jam terbang yang sama. Karena Inggris adalah liga yang sangat kosmopolitan. Sebagian besar pemain mereka lebih banyak didominasi oleh pemain pendatang dalam tanda kutip. Itu yang menjadi tantangan untuk tim-tim Inggris. Yang menjadi pertanyaan memang adalah Inggris ketika menghadapi Argentina mereka kan sudah unggul. Tapi kemudian di masa injury time mereka dibalik oleh sihir dari seorang Lionel Messi. Jadi itu memang menjadi sebuah catatan sendiri. Awal mereka intensitas tinggi tapi kemudian mereka ketika menjelang akhir mereka sudah agak sedikit menurun dari intensitas. Nah di laga menghadapi Prancis motivasi itu ada, ambisi itu ada. Tapi sayangnya ini hanya perebutan 3 dan 4. Jadi ini tidak bisa menjadi referensi bahwa mereka harusnya bisa tampil di final atau tidak. Tapi fakta bahwa mereka bisa mengalahkan Prancis, tim kandidat juara dengan skor telak itu sudah menjadi nilai plus. Tapi apakah ini menjadi referensi tahun mendatang 4 tahun ke depan? Itu belum menjadi referensi. Pertama, pergantian nasib masa depan dari Thomas Tuchel masih menjadi diskusi. Apakah layak dipertahankan atau tidak? Meskipun Tuchel sudah mengubah mentalitas tim.
Yang kedua, masih ada Piala Eropa 2 tahun mendatang. Kalau dia bisa menunjukkan kualitas di Piala Eropa, mungkin orang mulai bicara soal kans dari Inggris untuk bisa menjadi juara atau tidak. Tapi kalau Eropa di Piala Eropa 2 tahun mendatang mereka tidak bisa berbicara, orang mulai khawatir bagaimana kemampuan Inggris. Dan jangan lupa, Inggris adalah tim yang selalu hampir juara, tapi tidak pernah benar-benar bisa juara. Jadi almost coming home selalu di beberapa kali ya. Tapi langsung putar balik ketika sudah di dekat pintu. Iya, tapi kan memang tadi kalau kita bicara pelatihnya Inggris, ini juga yang dipertanyakan saat kemarin melawan Argentina. Kenapa kemudian pola permainan berubah begitu ya. Dan itu yang juga kita tunggu nanti keputusannya seperti apa. Tapi yang pasti ini Bung Ma'ruf, bicara soal pelatih dari Prancis Didier Deschamps akan menjadi laga terakhir dan harus menelan pil pahit di mana pada perebutan juara 3 juga harus mengakui keunggulan Inggris 6-4. Betul, ini menjadi sebuah kegagalan ya untuk perjalanan dari Deschamps. Pertama memang dia sempat memberikan ekspektasi ketika tim Mbappe dan kawan-kawan sampai di partai final di 4 tahun sebelumnya. Kemudian ketika di UEFA Nations League bisa mempersembahkan gelar juara. Karena itu kemudian banyak orang mengatakan bahwa kesempatan terbaik untuk Mbappe dan kawan-kawan adalah di Piala Dunia 2026. Dan semua orang mengakui itu dengan kualitas yang dimiliki. Punya Mbappe, kemudian punya Dembele, hampir semua lini itu adalah kekuatan terbaik. Dan jangan lupa, Prancis tim Ligue 1 itu back to back untuk Liga Champion. Itu kan artinya sudah menjadi bukti bagaimana kekuatan dari sepak bola Prancis. Mbappe adalah top skor di Liga Spanyol. Itu sudah menjadi bukti kualitasnya. Tapi ternyata ketika bertemu dengan Spanyol, mereka tidak berkembang. Itu yang menjadi salah satu catatan bahwa ada persoalan dari sisi taktik yang dimiliki oleh Deschamps. Dan itu sudah mulai banyak bergulir kandidat penggantinya. Bahkan beberapa nama sudah disebut. Salah satu adalah Zidane yang memang sudah jauh hari sebelum Piala Dunia digelar disebut sebagai kandidat untuk pengganti Deschamps. Karena memang Deschamps dianggap tidak terlalu baik dalam mengelola internal tim yang itu kadang membuat pemain-pemain kecewa beberapa terhadap keputusan dari Deschamps. Bicara soal Mbappe tadi ini mumpung kita lagi ngomongin Prancis, Mbappe menyaingi ya atau melewati rekor top scorer dari seorang Lionel Messi. Walaupun kita masih ada satu pertandingan lagi ya untuk di babak final yang akan berlangsung dini hari nanti. Ya sekarang sudah secara keseluruhan total rekornya adalah 22 gol secara keseluruhan di Piala Dunia. Tapi sekarang kalau kita bicara kandidat top skor, maka kandidat top skor terbesar itu memang dimiliki oleh Mbappe dengan 2 gol yang diciptakan di dini hari tadi. Messi kalau ingin menjadi top skor maka membutuhkan ada 2 syarat. Pertama, minimal harus bisa mencetak 3 gol. Kenapa? Karena yang dihitung adalah jumlah gol dan assist. Atau kalau tidak, Messi mencetak 2 gol dan 1 assist. Itu untuk bisa membuat Messi berada di atas dari seorang Mbappe. Tapi kita tahu bahwa Messi tidak membuat keajaiban dalam banyak hal. Contohnya adalah ketika pertandingan menghadapi Inggris. Bagaimana kemudian Messi sudah di marking, Messi dipaksa untuk tidak terlalu banyak peluang, tidak terlalu banyak kesentuhan bola. Tapi ternyata dalam satu momen dia bisa melahirkan keajaiban. Saya pikir itu yang menjadi salah satu tantangan. Hanya saja memang menghadapi Spanyol agak berbeda. Spanyol kita tahu adalah tim yang secara kualitas pertahanannya adalah pertahanan terbaik di Piala Dunia. Goalkeepernya bagus dan baru kebobolan 1 gol. Itu yang menurut saya menjadi salah satu tantangan. Tapi Messi adalah Messi jadi kita lihat. Tapi Mbappe punya peluang untuk menjadi top skor dan mendapatkan sepatu emas di Piala Dunia. Mengulangi tahun lalu. Ya artinya bisakah seorang Messi dan kawan-kawan ini membobol tadi pertahanan dari Spanyol yang kita tahu sepanjang Piala Dunia 2026 ini solid begitu pertahanannya. Ada 2 catatan berbeda di final Piala Dunia. Pertama, Spanyol adalah tim dengan defense terbaik. Spanyol adalah tim dengan penguasaan bola terbaik. Spanyol adalah tim dengan penciptaan peluang terbaik. Itu adalah fakta. Yang kedua, tapi Argentina adalah tim dengan produktivitas terbaik. Meskipun bukan penguasaan bola terbaik. Mereka memang bukan tim dengan pertahanan terbaik. Tapi mereka adalah tim yang paling efektif ketika mereka tampil di Piala Dunia. Jadi bukan soal jumlahnya, tapi soal bagaimana kemudian efektivitas yang ditunjukkan oleh Argentina ketika beradaptasi dengan lawan lain secara kualitas posisinya lebih baik. Oke, dan kita bicara soal nanti pertandingan akan berlangsung di babak final. Ini banyak yang menyatakan bahwa duel antara Spanyol dan Argentina akan menjadi penyerahan tongkat estafet nih dari Messi ke Lamine Yamal. Banyak juga foto-foto atau video-videonya viral itu ya. Apakah memang menurut pandangan dari Bung Ma'ruf ya, ini sudah tepat atau sudah saatnya Lamine Yamal menerima tongkat estafet dari Lionel Messi? Sebenarnya kalau sedikit flashback yang soal foto-foto yang Messi memandikan Yamal itu sebenarnya untuk campaign untuk UNICEF. Salah satu bagian untuk penggalangan dana. Tapi apapun itu kemudian sekarang menjadi cerita yang menarik. Kalau kita bicara soal peluang, apakah ini kemudian Yamal akan menyaingi Messi atau kemudian tongkat estafet, saya kok masih agak mengatakan bahwa level Yamal masih agak terlalu jauh untuk dibandingkan dengan Messi. Selain masih muda,
Tapi ya bahwa Messi adalah Messi, tidak sulit untuk bisa menjadi pembandingnya. Seperti kita bicara Ronaldo adalah tetaplah Ronaldo yang sulit untuk menjadi pembandingnya. Tapi bahwa Yamal dengan usia yang masih muda dan dia punya potensial untuk bisa mengawinkan 2 gelar. Pertama adalah gelar juara Piala Eropa dan yang kedua adalah gelar juara Piala Dunia. Tapi secara data bahwa kalau kita lihat Yamal adalah tim dengan sentuhan atau kemudian the possession yang bagus. Sementara Messi adalah pemain dengan kualitas secara klinikalnya dia lebih bagus. Dia tidak terlalu banyak menyentuh bola, tapi dia efektif ketika mendapatkan bola. Jadi kalau ditanya apakah ini bagian dari penyerahan tongkat estafet, dengan sangat berhati saya katakan bahwa Messi ada di level yang berbeda dibandingkan dengan Yamal, dan Messi sudah mendapatkan semuanya, gelar Copa America, gelar pencetak gol terbanyak, gelar pemain terbaik dunia, sepatu emas, Piala Dunia, semua hampir sudah didapatkan Messi. Yamal baru dalam proses untuk bagaimana dia bisa menyamai rekor itu, tapi perjalanan masih sangat jauh dan Yamal masih butuh konsistensi, di mana itulah yang dibutuhkan oleh para pemain muda. Orang selalu bilang bahwa ketika Barcelona melahirkan pemain bagus selalu dikaitkan dengan Messi. Tapi sepanjang sampai Messi sampai sekarang di usia 39 tahun belum pernah ada pemain yang jangankan menyamai Messi, mendekati Messi pun belum pernah ada. Jadi kalau ditanya Yamal, let it flow, silahkan dia berkembang, tapi yang paling penting dia harus bisa menunjukkan kualitasnya. Kita lihat nanti seperti apa ya, head to head antara Lamine Yamal melawan Lionel Messi. Betul. Tapi yang juga menarik adalah kartu as dari masing-masing tim nih ya. Betul. Kalau kita bicara di Spanyol ini punya Mikel Merino. Sementara itu Argentina beberapa kali tadi kalau kita ngomongin di menit-menit akhir, di waktu-waktu injury time, di babak-babak akhir, Lautaro Martinez menunjukkan kualitasnya. Pandangan Anda seperti apa, Bung Maruf? Dua pemain yang seperti menjadi nyawa kedua untuk timnya masing-masing. Merino selalu menjadi dalam tanda kutip menjadi penentu ketika dia bukan pemain utama. Dia tidak selalu menempati posisi starting line up, tapi ketika dia masuk sebagai pemain pengganti, dia bisa menunjukkan bagaimana dia bisa menjadi penyelamat. Sementara Martinez juga sama. Yang membedakan adalah bahwa ekspektasi atau beban yang dibebankan kepada Merino itu relatif bisa dikatakan lebih berat. Kenapa? Karena di sana Spanyol itu bermain secara kolektif. Oke lah punya Yamal, oke lah punya Rodri, oke lah punya beberapa nama, tapi tidak ada kemudian pemain yang benar-benar secara kualitas di atas rata-rata. Sementara Lautaro Martinez dia agak beruntung karena masih punya seorang Lionel Messi. Fokus pemain pasti selalu bagaimana menghentikan Messi sehingga dia punya ruang di sana. Tapi Merino muncul ketika dia sebagai pemain pengganti dan kemudian dia bisa mencuri perhatian dan mendapatkan ruang, dan disitulah dia menjadi pahlawan. Jadi kalau ditanya pemain kunci, saya pikir Merino lebih punya sedikit sebagai pemain kunci dalam situasi-situasi sulit untuk Spanyol. Dan kita lihat nanti jalannya pertandingan seperti apa. Karena yang juga menarik ini kalau prediksi dari Bung Maruf ya. Apakah nanti ini pertandingan akan berlangsung kayak 90 menit atau justru akan ada babak tambahan hingga adu penalti. Mengingat kalau kita lihat ya Argentina beberapa kali memang di 2-3 pertandingan terakhir ini selalu ada waktu tambahan. Ada dramatis, ada magic di sana, dan itu menurut saya menjadi salah satu tantangan. Yang membedakan memang begini, ketika kita bicara Spanyol, perjalanan mereka bisa dikatakan lebih meyakinkan. Lawan yang dihadapi, lawan yang disingkirkan adalah lawan-lawan yang secara kualitas memang selalu diunggulkan. Argentina relatif lebih mudah dari si perjalanan mereka untuk di fase grup. Tapi mentalitas menunjukkan bagaimana kemudian Argentina selalu bisa keluar dari masa sulit itu menjadi poin. Membalikan keadaan tertinggal, membalikan keadaan, dan bahkan di masa-masa yang sangat krusial. Nah kalau kemudian kita lihat dari sisi ini, banyak yang mengatakan bahwa beberapa bursa di luar negeri, beberapa pengamat mengatakan bahwa Spanyol lebih punya kemungkinan untuk bisa mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena sudah tahu betul mereka sudah bertemu dengan lawan yang sangat variatif. Mereka bertemu dengan Belgia, mereka bertemu dengan Prancis yang punya kualitas, punya kedalaman skuad. Argentina memang mereka salah satu kelebihannya adalah bahwa mereka adalah tim yang efektif dan mereka bermain lebih direct. Kalau kemudian Argentina bisa mengunci lini tengah dari Spanyol, saya pikir mereka punya peluang. Dan kalau kemudian Spanyol bisa mengisolasi pergerakan Messi, maka saya pikir itu Spanyol lebih punya peluang besar. Dan relatif agak dalam tanda kutip ya lebih punya kesempatan Spanyol ketika mereka bisa bermain dengan sangat impresif, bermain seperti ketika mereka menyingkirkan Perancis. Artinya 90 menit atau ada drama penalti? Saya pikir tidak sampai penalti. Akan ada skor. Prediksi skor Bung Maruf. Sulit, tapi bisa antara 2-1 atau 1-0. 1-0 untuk
Spanyol. Spanyol. Kita lihat ya nanti kira-kira seperti apa jalannya pertandingan. Ini pasti lagi pada deg-degan antara pendukung dari Argentina maupun Spanyol ataupun siapapun juga ini pencinta sepak bola karena inilah babak puncak ya dari rangkaian Pesta Bola Dunia atau Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak Bung Maruf sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia. Sehat selalu Bung Maruf Rumi. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana karena Gembita Bola 2026 masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan tetap bersama kami.